Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, dan salawat beriring salam tidak lupa-lupanya kita doakan kepada Allah, semoga selalu disampaikan kepada Rasulullah junjungan alam, yakninya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menyambung apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu bagaimana kejadian kita Bapak Ibu kalau kita beriman dan kalau kita banyak kesalahan. Bagaimana kejadiannya ketika meninggal dunia? Allah menceritakannya dalam Al-Quran surat An-Nazi'at. Di sana Allah menceritakan ada malaikat yang mencabut nyawa itu dengan keras, dengan sangat keras. Dan ada malaikat yang mencabut dengan sangat lemah lembut. Sangat lemah lembut. Dan ketika kemarin kita sampaikan dalam tafsirnya dan dijelaskan dalam ayat-ayat sebelumnya, ketika orang yang durhaka tersebut meninggal dunia, maka malaikat mencabutnya dengan sangat keras. Dan sampai dipukuli ketika akan mengeluarkan nyawa orang tersebut. Dan Allah ceritakan orang yang durhaka tersebut tidak mau mengeluarkan nyawanya. Artinya dia menolak. Kenapa dia menolak? Karena terbayang apa yang akan diterimanya setelah kematiannya, apa yang akan dihadapinya setelah kematiannya. Dan peristiwa ini juga diceritakan dalam Al-Quran dan sering disampaikan oleh imam kita Ustaz Ghazali, sering menyampaikannya, dan itu sering kita dengar, yaitu ketika orang yang durhaka tersebut akan meninggal dunia, ketika orang yang banyak kesalahan tersebut akan meninggal dunia, orang tersebut berkata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fayaqulu rabbi laula akhartani. Meminta orang yang akan meninggal dunia tersebut kepada Allah, Rabbi katanya. Ketika akan meninggal tersebut dia berkata Rabbi, kalau bahasa kitanya.
Sangat dekat. Rabbi, ya Tuhanku. Tuhanku katanya. Laula akhartani ila ajalin qarib, kata beliau. Meminta dia supaya ajalnya tersebut jangan sekarang. Memohon dengan selembut-lembutnya kepada Allah. Kenapa? Apakah dia akan meneruskan kehidupannya yang menyenangkan di muka bumi ini? Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Apakah dia akan meneruskan hidupnya di rumahnya yang bagus? Tidak juga, Bapak Ibu. Apakah dia akan bersenang-senang katanya setelah itu, Bapak Ibu? Tidak. Yang dia katakan, Bapak Ibu, dia akan bersedekah katanya. Fa'as-saddaqa katanya, Bapak Ibu. Dia akan bersedekah. Fa itu akan penekanan, kata ulama, Bapak Ibu. Pakai fa awalnya itu. Sungguh-sungguh dia akan bersedekah. Ini menggambarkan Bapak Ibu bagaimana ketika orang tersebut banyak memiliki harta, maka ketika akan meninggal dunia, orang yang memiliki harta tersebut sangat bangga dengan hartanya yang banyak. Ketika akan meninggal dunia tersebut, Bapak Ibu, teringatlah dia. Kalau harta ini sebenarnya hartanya yang dia bilang hartaku, hartaku, hartaku tersebut, ternyata apa, Bapak Ibu? Yang telah disedekahkannya, itulah hartanya. Tapi yang terkumpul sangat banyak di dunia ini, yang dia bangga-banggakan dalam rekeningnya, yang tanahnya ada di sana, yang rumahnya ada di sana, itu bukan hartanya ternyata, Bapak Ibu. Yang hartanya itu apa? Yang telah disedekahkannya di jalan Allah, yang telah diinfakkannya di jalan Allah. Ketika itu teringatlah dia akan ayat tersebut, Bapak Ibu. Saya akan bersedekah ya Allah, katanya. Yang kedua, Bapak Ibu, wa akum minas solihin, katanya, Bapak Ibu. Saya akan benar-benar beramal soleh, katanya. Saya akan benar-benar beramal soleh ya Allah, katanya. Sungguh akan beramal soleh ya Allah, katanya. Itu pelajaran bagi kita, Bapak Ibu. Di waktu kita yang masih lapang ini, Bapak Ibu, kita masih bisa bergerak ke sana kemari, masih bisa berlakukan apapun, maka lakukanlah yang terbaik untuk hidup kita. Jangan sampai ketika nyawa akan datang tersebut, nyawa akan dijemput oleh malaikat maut tersebut, baru terkata perkataan yang seperti itu, Bapak Ibu. Dan ketika ruhnya disampaikan, dikembalikan lagi ke jasadnya di dalam kuburnya, maka orang yang durhaka tersebut, sudah kita sampaikan kemarin, Bapak Ibu, dipukul oleh malaikat di dalam kuburnya tersebut. Dan kata Rasulullah, Bapak Ibu, seandainya terdengarlah teriakan orang yang kena pukul tersebut di dalam kuburnya, Bapak Ibu, dan teriakannya tersebut didengar oleh seluruh makhluk di muka bumi ini kecuali oleh manusia dan jin. Oleh dua itu tidak terdengar. Kalau terdengarlah oleh orang-orang teriakannya tersebut, maka tidak akan mampu orang tersebut untuk hidup di atas muka bumi ini, Bapak Ibu. Saking mengerikannya. Itulah orang yang durhaka, Bapak Ibu. Orang yang banyak keburukannya. Tapi Bapak Ibu, ini berbanding terbalik dengan ayat kedua dari surat An-Nazi'at ini, Bapak Ibu. Dan inilah yang dinanti-nantikan oleh orang yang beriman, Bapak Ibu. Dan kita berharap, Bapak Ibu, dengan ibadah kita ini, Bapak Ibu, dengan sudah datang kita solat berjamaah dan sudah duduk kita mendengarkan tausiah agama, Bapak Ibu, semoga Allah jemput kita, Bapak Ibu. Allah panggil kita dengan panggilan yang Allah sebutkan dalam surat An-Nazi'at ini, ayat yang kedua ini, Bapak Ibu. Apa Allah katakan, Bapak Ibu? Wan-nashitati nashta.
wan nasyitati nashta. Kalau di sini disampaikan oleh Bapak Ibu, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Malaikat tersebut mencabut nyawa dengan lemah lembut. Di sini asal katanya Bapak Ibu, nasyata. Nasyata ini Bapak Ibu, kalau diterangkan oleh ulama, seperti kalau zaman dahulu Bapak Ibu, kalau sekarang mungkin jarang. Kalau dulu Bapak Ibu, awak punya semua surang-surang. Ada semua di rumah. Kalau awak dulu di Kubang Putih tu Bapak Ibu, tu semuanya dalam-dalam. Kalau siko semua rangka-rangkanya. Bisa juga yuang. Alhamdulillah. Mudah naik ya siko. Tapi kalau di semua yang dalam Bapak Ibu, tu pakai katrol biasanya Bapak Ibu. Kalau ingin orang tu ingin air tu banyak, panuah air tu sampai katih, pasti mangkiknya tu baik elok. Atau goyang seketik, berhenti lo. Tu diangkit lo. Yo bana baik elok tu Bapak Ibu, pakai katrol tu. Dan seperti kata ulama, seperti mailo rambut dalam tapuang. Rambut itu dia elo keluar dan tapuang tu tidak terserak. Itu artinya apa? Sabana balamah lambut. Nashto kata Allah. Dengan lembut-lembut dan selembut-lembutnya. Lah lambut itu lambut elo pada itu lain. Batu. Deh tu tidak terbayangan Bapak Ibu. Kalau yang patang tu tidak terbayangan lo Bapak Ibu. Dan Allah sebutkan bagaimana kejadiannya orang yang akan meninggal dunia tersebut Bapak Ibu. Allah sebutkan dalam surat Fusilat ayat ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu bersedih hati, bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu, kata Allah Bapak Ibu. Tsumma istaqamu. Istiqomah orang yang beriman tersebut Bapak Ibu. Artinya dijaganya amalnya, dijaganya perbuatannya, apa yang diperintahkan oleh Allah dilakukannya, dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya ditinggalkannya Bapak Ibu. Apa kata Allah setelah itu? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Tatanazzal. Kalau bahasa awaknya tatanazal ko Bapak Ibu, turun malaikat tu barombong-rombongan. Sudah tu alun Nabi leko turun lo balik. Sudah tu turun lo balik. Kalau awaknya ada orang baralik Bapak Ibu. Orang baralik dan orang tu orang yang terpandang. Kalau itu biasanya Bapak Ibu, baraliknya tu rami Bapak Ibu. Tibo orang sarombongan. Sudah tu tibo lo balik. Sarombongan lo orang tibo. Sarombongan lo sehingga panuh sasak sampai keluar. Basasak-sasak sampai keluar. Dan dia tu lo orang yang beriman Bapak Ibu. Maka dia orang yang beriman tu kenal malaikat je beliau Bapak Ibu. Sebab apa? Orang yang beriman tu ketika amalnya disampaikan kepada Allah, maka amalnya itu berwarna putih bercahaya dan berbau sangat wangi. Dan tu dicaliak oleh malaikat tarikh. Ketika lalu tu amal sia tu amal si fulan. Lalu lo balik amal sia tu amal si fulan, kenal malaikat je nya.
Dan ketika nyawanya akan diambil oleh Allah tersebut, akan dicabut nyawanya itu Bapak Ibu, sehingga malaikat-malaikat tu disonsongnya. Deh kurang nan sangai awak kenal ko kawan awak benar, nahnu auliyaukum. Ayat selanjutnya Bapak Ibu, kawan awak di dunia dan di akhirat go. Disonsong dek malaikat tu. Allah takhafu wa la tahzanu, kata malaikat tu. Jangan takut, kata malaikat tu. Jangan rusuh, kata malaikat tu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu disampaikan oleh Ustaz Aziz petang Bapak Ibu. Lupa mau menyampaikan. Tidak dicabut nyawa seseorang tersebut Bapak Ibu. Ketika nyawanya akan dicabut Bapak Ibu, maka diperlihatkanlah kepadanya tempatnya nanti. Nampak dia. Kalau yang ikut Bapak Ibu, dinampaan sarugo kayaknya. Kau orang yang beriman tu Bapak Ibu, dinampaan sarugo. Dan ketika nampak sarugo tu, itulah memintanya ke Allah ya Bapak Ibu. Kalau model tu rancaknya sarugo, capeklah. Ambillah ambo. Capeklah ya malaikat maut. Dan kalau dalam hadis Nabi bagaimana Bapak Ibu? Itu kan Al-Qur'annya, surat Al-Fusilat ayat 30. Kalau hadisnya Bapak Ibu dalam hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim, ketika orang yang beriman itu Bapak Ibu, ketika akan dicabut nyawanya, maka turunlah malaikat-malaikat yang berwajah sangat tampan dan berbau sangat harum, dan membawa kain kafan dari surga. Dan ketika itu, ketika dicabut nyawanya dengan lemah lembut itu Bapak Ibu, dicabut dengan lemah lembut tersebut, maka ruhnya tersebut berbau sangat harum. Harum. Kalau yang kemarin berbau sangat busuk. Sangat busuk baunya kalau orang durhaka. Ini sangat harum. Kalau kemarin dibiarkan begitu saja ketika keluar tu. Kalau orang yang beriman Bapak Ibu. Kalau orang yang beriman Bapak Ibu. Barabui malaikat tu kamu ambil. Ambolah membawanya. Barabui malaikat tu ambil. Ambolah yang kamu membawa. Dan ketika dibawa Bapak Ibu. Ketika sampai di pintu langit pertama. Diketuklah pintu langit pertama. Siapa kata malaikat penjaga pintu langit pertama? Ini rohnya fulan bin fulan kata malaikat. Oh, yo kenal lambojenyo tu. Amalnya acok lalu-lalu tu kata malaikat tu. Maka dibukalah pintu langit pertama Bapak Ibu. Dan disampaikan kepadanya Bapak Ibu. Dan dipanggil oleh Allah Bapak Ibu. Apa panggilannya untuk roh orang yang beriman itu Bapak Ibu? Ayatnya dibacakan oleh imam kita tadi Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kata Allah Bapak Ibu. Wahai jiwa yang tenang, bayangan awak Bapak Ibu, awak diimbaunya di Allah ketika itu, ketika hari kematian waktu Bapak Ibu, diimbaunya awak di Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kini awak tanya ke diri awak Bapak Ibu, nafsul mutmainnah tu nafsu yang baik tu Bapak Ibu, jiwa yang tenang. Wak tanya ke diri wak Bapak Ibu. Wak tanya ke diri wak, yalah tenang jiwa wak kini Bapak Ibu. Yalah tenang jiwa wak. Sehingga wak pantas di Allah ketika tu. Wahai jiwa yang tenang, kata Allah. Irji'i, kamarilah, kata Allah. Ila rabbiki radiyah, dengan keridaanku, kata Allah. Larido ambo ka engkau, kata Allah. Keluar suaranya Bapak Ibu. Larido ambo ka engkau, kata beliau. Marilah, kata beliau.
Fadkhuli fi ibadi. Marilah bersama hamba-hambaku yang dimuliakan. Kemarilah. Wadkhuli jannati. Masuklah ke surga, kata Allah, Bapak Ibu. InsyaAllah ya Bapak Ibu ya. Berusaha Bapak Ibu. Dan ketika itu Bapak Ibu, kata Allah, kembalikanlah dia ke kuburnya. Maka malaikat membawa nyawa yang nafsul mutmainnah itu ke kuburnya Bapak Ibu. Dikembalikan lagi ke jasadnya. Dan ketika itu datang malaikat bertanya. Dan dia mampu menjawab seluruh pertanyaannya. Dan kubur pun berkata kepadanya Bapak Ibu. Ini berbanding terbalik juga dengan orang yang durhaka Bapak Ibu. Orang yang beriman Bapak Ibu. Apa kata kuburnya? Wahai fulan, katanya Bapak Ibu. Sesungguhnya dahulu engkau adalah orang yang paling aku cintai hidup di muka bumi. Engkau orang yang paling aku cintai hidup di muka bumi, kata beliau Bapak Ibu. Dan sekarang engkau telah diserahkan kepadaku, katanya. Engkau telah diserahkan kepadaku, maka lihatlah apa yang akan aku perbuat kepadamu, katanya. Maka kubur itu pun meluas seluas-luasnya, sejauh mata memandang. Baralawih. Kalau patang tu main nyempit sesempit-sempitnya. Kalau yang orang beriman go meluas seluas-luasnya. Buat perhatianlah lianglah tu Bapak Ibu. Baralah kadang. Tapi kalau orang yang beriman tu Bapak Ibu, meluas seluas-luasnya sejauh mata memandang. Dan setelah itu dibukakanlah salah satu dari satu pintu surga Bapak Ibu. Dibukakanlah pintu surga, maka nampaklah oleh orang tersebut bagaimana surga lagi Bapak Ibu. Nampaklah surga lihat. Maka dikembangkanlah permadani dari surga, dikembangkanlah kasur dari surga, maka tidurlah orang tersebut seperti tidurnya pengantin baru. Itu nak tabayang Bapak Ibu. Dan datanglah teman yang baik. Datanglah orang yang rupawan menemaninya. Itu Masya Allah Bapak Ibu. Dan setelah itu ketika dia melihat surga itu Bapak Ibu. Dan itulah tempatnya nanti di hari kiamat. Dia berkata, Ya Allah, kalau itu sampai ambo besok di akhirat, Ya Allah, capeanlah hari kiamat. Ya Allah, katanya Bapak Ibu. Minta sagironya hari kiamat tu. Sagiroanlah hari kiamat tu Bapak Ibu. Dan itulah kematian orang yang beriman Bapak Ibu. Itulah kematian orang yang beriman. Dan karena itulah, ini terakhir Bapak Ibu. Karena itulah para sahabat dan para nabi dulu Bapak Ibu. Ketika kematiannya, orang beriman pun seperti itu Bapak Ibu. Orang beriman itu dia menunggu-nunggu kematiannya. Karena apa Bapak Ibu? Dia rindu bertemu dengan Allah. Rindu dia bertemu dengan Allah. Rindu dia bertemu dengan Rasulullah. Rindu dia bertemu dengan orang-orang yang soleh. Ada sahabat namanya Bapak Ibu Abi Dzar Al-Ghifari. Ketika beliau akan meninggal dunia Bapak Ibu. Apa katanya? Orang sudah ramai di sekelilingnya tu. Tapi beliau melihat, kan nampak malaikat maut tu. Apa katanya? Kalau kemarin tu takut. Kalau Abi Dzar Al-Ghifari ini Bapak Ibu, beliau berkata, wahai malaikat maut. Nampak sama beliau malaikat maut tu. Orang dah nampak, wahai malaikat maut, kenapa engkau baru datang sekarang? Itu kata beliau, kenapa engkau baru datang sekarang? Sudah lama aku menunggumu. Lama bertunggu. Aku rindu bertemu dengan kekasihku, katanya. Aku rindu bertemu dengan kekasihku. Itu kata beliau Bapak Ibu. Dan Rasulullah bagaimana Bapak Ibu? Masya Allah. Rasulullah badi'ir rafiqil a'la, kata beliau. Kalau Rasulullah itu diberi dua pilihan ketika akan meninggal dunia itu Bapak Ibu. Pertama diberi pilihan untuk panjang umur dan menguasai dunia ini dan diberi kekayaan dari seluruh dunia ini. Dan yang pilihan yang kedua,
bertemu dengan Allah. Beliau menjawab Bapak Ibu, ketika akan meninggal dunia itu Bapak Ibu, badi'ir rafiqil a'la. Beliau menunjuk-nunjuk ke langit, badi'ir rafiqil a'la. Tak ada di dunia Bapak Ibu. Inyo berharap dunia aja seluruh isinya disawarkan ke Rasulullah tuh. Beliau berharap bertemu dengan Allah. Itulah Bapak Ibu. Berharaplah model itu Bapak Ibu. Kematian orang beriman itu Bapak Ibu. Sakarat itu memang ada. Setiap kematian itu ada sakaratnya. Tapi untuk orang beriman Bapak Ibu. Ada contoh dalam Al-Quran. Cerita Nabi Yusuf. Ketika pembesar-pembesar itu memotong tangannya Bapak Ibu. Tangan itu dipotong sakit Bapak Ibu. Sakit. Tapi ketika mencaliak Nabi Yusuf tu Bapak Ibu, tak terasa dia dah. Tak terasa dia dah. Kau tak Nabi Yusuf nak nampak dah Bapak Ibu. Nabi Yusuf tu diberi ketampanan separuh penduduk dunia. Kau sarugu yang nampak Bapak Ibu. Maka kematiannya itu akan menjadi mudah. Tak terasa dia dah Bapak Ibu. Dan disampaikan orang yang mati syahid Bapak Ibu, itu kematiannya seperti digigit nyamuk. You ada sakaratnya. Tapi ketika mencari yang indah-indah itu Bapak Ibu, tak terasa dia Bapak Ibu. Itulah sedikit gambaran bagaimana peristiwa orang-orang yang durhaka dan orang-orang yang beriman ketika kematiannya Bapak Ibu. Sampai di situ Bapak Ibu, ada yang akan ditanyakan Bapak Ibu. Berartilah pas ya Bapak ya. Ibu ya. Dan berdoa Bapak Ibu. Sering berdoa Bapak Ibu. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, agilah kemudahan untuk hamba ya Allah. Untuk kami sadonya ya Allah berbahagia mudah dalam sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.